Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Apa saja sih yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Ternyata keseimbangan pasar ini merupakan analisis keseimbangan harga dan output pada pasar yang merupakan komponen atau bagian sistem harga, di mana jaringan kerja saling terkait dan perubahan di suatu pasar akan menimbulkan perubahan yang signifikan. Maka sistem harga secara keseluruhan disebut keseimbangan umum. Jadi kalau misalkan harga itu akan seimbang, di mana input dan outputnya juga seimbang ya, maka input, proses, serta output itu akan seimbang apabila memang terjadi keseimbangan juga. Jadi harga termasuk itu harga di dalamnya, keseimbangan itu terjadi ketika harganya itu memang sesuai di masyarakat ya. Kemudian perilaku kurva permintaan pasar. Nah, ini kalau misalkan kita melihat kurvanya, ternyata kurva permintaan output itu menurun karena berlaku hukum nilai guna marginal yang menurun. Kalau misalkan meningkat, jadi ini dikembalikan lagi ke permintaan dan penawaran pasar. Misalkan kalau di pasar itu, kalau kita lihat gambarnya itu misalkan terhadap permintaan barang, kalau zaman dulu ada yang namanya HP jadul ya, HP seperti HP BlackBerry. Nah itu sekarang pasarnya itu sudah tidak ada ya, diganti dengan HP Android atau HP Apple. Karena apa? Karena memang permintaannya sudah tidak ada, maka penawaran pun tidak ada ya. Penawaran dari sisi penjual tidak ada, permintaan atau produksi juga hampir tidak ada, karena memang perusahaan sudah bangkrut dan tidak ada kerjasama lagi. Maka dilihat nih pasarnya, ternyata sekarang pasar Android dan pasar iPhone. Maka dibuatlah pasar Android karena harganya lebih terjangkau, kemudian lebih murah, secara spesifikasi juga lebih bagus daripada HP BlackBerry, maka muncullah tren atau gaya baru dengan pasar Android ya, dibandingkan dengan pasar BlackBerry. Maka ini tergantung kepada permintaan konsumen tadi ya, maka penawaran itu bisa menyesuaikan pasar, maka terjadilah keseimbangan ya, keseimbangan. Contoh lain kopi ya, kopi. Nah, kopi ini zaman dulu biasa-biasa aja, kita bisa ngopi, kita juga bisa ngopi di rumah kan, tapi sekarang trennya sudah berubah. Orang lebih suka ngopi di kafe berjam-jam, menghabiskan waktu kerja sambil ngopi, bersantai sambil ngopi, dan orang yang stres pun bahkan bisa dihilangkan dengan ngopi. Maka ini muncullah pasar keseimbangan di bisnis kopi. Maka muncul permintaan, penawaran, dan yang lain sebagainya, karena memang ada pasar-pasar tertentu yang mengincar komoditi tertentu. Maka keseimbangan itu terjadi ketika harga itu mulai berjalan ya. Ketika harga itu tidak berjalan, maka memang tidak ada pasar yang terjadi atau keseimbangan itu tidak akan terjadi. Kemudian kalau dilihat dari kegagalan pasar, ada banyak faktor ya mengapa pasar itu gagal. Pertama, karena kepentingan golongan tertentu. Artinya ada orang-orang yang memang memainkan sektor publik. Kemudian yang kedua, biaya yang tak jelas sementara manfaat jelas dan langsung. Nah, misalkan kegagalan pasar itu berlaku ketika misalkan biaya produksinya juga belum jelas berapa, kemudian prosesnya itu belum jelas berapa, maka sedangkan manfaat dari suatu produk itu jelas, maka ini termasuk dari kegagalan pasar. Kemudian birokrasinya tidak jelas, misalnya ada pajak atau biaya administrasi yang memang belum jelas berapa prosentasenya, kemudian ketidaksempurnaan kelembagaan. Jadi banyak hal atau banyak faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar dan juga kegagalan pasar. Maka ditunggu partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.